Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya mahasiswa studi manajemen dari kelas manajemen A, reguler semester 4 tingkat 2. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tugas pertemuan keempat dari mata kuliah Komputer Bisnis 2 dengan materi perkuliahannya yang berjudul analisis saham. Di sini ada 2 poin penjelasan. Yang pertama ada analisis fundamental, yang kedua ada analisis teknikal. Begitupun ada unjuk kerjanya, ada 2 soal yang harus dipraktikkan dan dijelaskan dalam video ini. Yang pertama menganalisis saham, yang kedua membeli saham dan menjual saham melalui HP dengan aplikasi Stockbit dan RTI, dan yang bisa juga melalui laptop yaitu Stockbit. Mari kita bahas satu persatu. Itu mari kita mulai untuk membahas. Pertama, saya akan menjelaskan analisis fundamental. Analisis fundamental yaitu metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang sering langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Di sini juga ada sumbernya. Yang kedua, ada analisis teknikal. Analisis teknis atau lebih dikenal dengan analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau. Ini dapat digunakan berbagai model dan dasar, misalnya untuk pergerakan rata-rata, regresi, kolerasi, dan antar pasar dan intrapasar, siklus, ataupun dengan cara klasik yaitu menganalisis pola grafik. Nah, sini saya akan membahas yang fundamental dulu ya. Saya pilih perusahaan dari Indofood ya. Nah, sebelum kita menjalankan suatu saham ya, kita harus tahu tentang faktor apa sih perusahaan itu dan bagaimana perusahaan itu berdiri dan sejarahnya dan berita-berita yang ada di media, terus misalnya analisis keuangannya dan yang lainnya. Nah, kita harus cari tahu dulu ya tentang perusahaan yang mau kita pilih untuk menanam saham. Nah, setelah itu kita pelajari sejarahnya. Nah, di sini kan tersedia ya dalam perusahaan sejarahnya kayak gimana dan baik-baiknya kayak gimana gitu. Terus pelajari model bisnis perusahaannya ya. Di sini kan banyak ya berbagai produk yang mereka jual. Nah, di sini juga banyak beberapa info ya dari perusahaan Indofood yang bisa kita cari tahu. Dan beberapa kegiatan berita terbarunya ada di sini. Setelah itu apa aja sih yang dijual ya? Di sini banyak sekali, dari mie instan, susu, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, dan ada pula minuman. Nah, kita buka ya sejarahnya. Cikal bakal Indofood CBP berawal dari grup produk konsumen bermerek ya dari tahun di bidang mie instannya pada tahun 1982 ya, mulai kegiatan usaha di bidang mie instan. Sampai bawah nih tuh, tahun 2018 juga mereka memproduksi itu sekilas dari
perusahaan Indofood ya. Untuk keuangan, info keuangan di perusahaan Indofood pun di sini sangat terbuka, mereka memberikan informasi yang cukup buat kita tahu bagaimana sih perusahaan ini dalam keuangannya. Selanjutnya kita bahas ya, menganalisis saham. Saya memilih link yang kedua, yaitu di Google Finance ya. Nah, kita bahas ya, Google Finance itu apa. Nah, informasi yang saya dapatkan, penggunaan Google Finance sebagai sarana mempermudah investasi perlu dilakukan. Pengembangan dari mesin pencarian Google ini bisa menyediakan beragam informasi terkait dengan perkembangan saham. Jadi, para investor yang menginginkan investasi tidak perlu repot lagi untuk mencari informasi terkait harga dan perkembangan saham pada setiap perusahaan ya. Dominannya memang pada Google Finance adalah perusahaan-perusahaan di Amerika, serta banyak ya, selain Amerika juga ada Asia. Nah, ini ada kan beberapa perusahaan Asia disertakan dengan bagaimana sih keuntungan dan kerugian dari saham yang mereka sediakan. Nah, karena memang para peminat investasi lebih banyak berada di sana ya, jadi banyak perusahaan-perusahaan di Amerika. Tapi fasilitas informasi saham yang disediakan oleh Google ini juga memuat berita tentang perusahaan-perusahaan di Indonesia. Anda tinggal memasukkan saja kata kunci perusahaannya untuk mendapatkan info terupdate-nya. Nah, efeknya apa? Nah, efek di sini, sebuah surat berharga diterbitkan oleh perusahaan guna mendapatkan sejumlah modal. Surat efek ini dikategorikan sebagai hutang atau ekuitas. Pasar sahamnya, salah satu alasan fenomena jual beli saham di Indonesia masih kurang diminati adalah karena banyaknya investasi bodong ya. Jadi Google Finance ini bisa membantu kamu mencari jual beli saham yang aman ya. Kita mulai dari aplikasi Stockbit ya. Saya sudah login. Saya mempraktekannya di laptop ya. Di sini kita tekan order book terlebih dahulu. Nah, di sini ada lotnya. Itu lotnya misalnya mulai dari 100. Nah, ini ada lot, ada bid, ada offer ya. Nah, untuk membeli itu di jajaran bid ya. Nah, untuk informasi pasar untuk jual beli saham itu mulai dari jam transaksinya mulai dari jam 9 pagi sampai 3 sore ya. Jadi ketika kita akan transaksi jual beli, pilih jam segitu. Kita lihat-lihat perusahaan mana sih yang akan kita pilih ya. Harganya itu ada yang paling rendah 500. Nah, kita pilih aja ya. Kita login dulu virtual trading ya, mulai tradingnya. Nah, setelah itu di sini ada bagian portofolio dan order. Nah, order ini nanti akan muncul apa sih yang kita pesan. Nah, di sini kita buka lagi order booknya, kita pilih, saya mau pilih yang HMSP ya, yang harga 1400 sekian. Kita tekan klik. Nah, setelah muncul gini, nah kita sudah tahu ya trading balance-nya mulai dari 100 juta. Nah, price-nya mulai dari 1480 ya. Oh, untuk pembeliannya itu 5% dari harga dari modal yang kita punya ya. Jadi sekitar 5 juta. Nah, seperti ini ya, kurang lebih segini. Kita set order. Ya.
Nah, setelah kita order, kita lihatnya di portofolio. Nah, kita sudah memesannya. Tuh ada kan HMSP. Statusnya open. Nah, setelah ini masih pending ya. Kita tunggu sampai di ACC baru kita bisa jual. Nah, kita pilih lagi beberapa ya. Saya pilih BRI sama Telkom. Nah, setelah ini kita tunggu. Nah, kalau udah pindah ke portofolio berarti itu sudah disetujui. Kita tunggu ya sampai disetujui baru kita bisa transaksi menjual saham. Oke. Nah, setelah disetujui, ini udah ya, yang BRI sudah disetujuinya. Kita lanjut, bagaimana sih cara menjual saham yang akan kita jual. Kita menggunakan BRI dulu ya, yang udah di ACC. Saya akan mencobanya. Anda tinggal klik tanda X warna merah di samping kanan ya. Nah, kita pilih nih lotnya mau berapa, dari mulai harga berapa. Nah, kalau kita milih dari 407, kemungkinan kita minusnya 18,7 sekian ya, berarti kita minus. Nah, profitnya itu nanti kemungkinan turun atau sebaliknya. Di sini setelah saya pilih, saya memilih 2 lot dan di harga 4.730. Nah, sudah itu di sini akan ditampilkan di bagian order dan kita tinggal tunggu ya, statusnya open. Nah, ya udah ada 2 ya yang udah di ACC. Nah, begitulah cara menjual dan membeli saham di aplikasi Stockbit ya. Saya akan mencoba bagaimana cara membeli dan menjual saham di aplikasi RTI Business yang akan saya jalankan di handphone. Nah, ini kan kita tampilan langsung market ya. Kita tekan trade untuk login. Lalu tekan lagi yang paling atas IDX Virtual Online Trading. Nah, kita masukkan username yang setelah kita buat, passwordnya juga, PIN-nya juga. Sebelum masuk dan menjalankan aktivitas jual beli saham di aplikasi RTI Business. Setelah dimasukkan semua syaratnya, lalu kita tekan login. Nah, begini tampilannya kalau di RTI Business ya, langsung order book. Kita pilih perusahaan yang akan kita pilih ya. Nah, terus kita pilih, kita lihat portofolionya, ada nama akunnya, ada dana awalnya 100 juta. Nah, lalu kita tekan buy untuk membeli saham ya. Di sini kita masukkan kode perusahaan yang akan kita beli. Di sini saya menulis Telkom, TLKM, dan beli 5 slot ya. Lalu kita tekan buy. Setelah tekan buy, nah ini tampilannya ke bawahnya seperti ini. Nah, kita tekan buy ya. Setelah kita tekan buy, akan muncul seperti ini. Tekan lagi buy dan
Nah, inilah tampilan setelah kita membeli ya, ada di order list. Setelah itu kita tekan portofolio dan udah berubah ya, udah terbeli, jadi saldonya tinggal 98 sekian juta. Sudah dibeli 1,7 juta ya, udah kebeli saham. Dan bagaimana sih cara menjualnya? Nah, kita tinggal tekan sell, lalu berapa slot yang akan kita jual dan dimulai dari harga berapa kita mau jual. Di sini saya mulai dari 3.420. Nah, setelah ini seperti tadi tinggal tekan sell. Nah, ya, setelah kita mengaturnya kita tekan sell. Setelah kita menjelaskan bagaimana cara kita membeli dan menjual suatu saham di suatu aplikasi saham, ada beberapa istilah yang ditampilkan seperti bid, offer, dan lot gitu. Nah, apa sih arti dari istilah tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Nih, bid dan offer adalah istilah harga saham ketika transaksi berlangsung di bursa. Nah, kalau Anda ingin menjual saham dan diberitakan bahwa saham BBRI 5.000. Nah, informasi itu tidak spesifik, artinya Anda bisa jual dengan harga 5.000 dan langsung laku atau Anda harus mengantri jual. Nah, maka dari itu ketika kita bermain saham, kita harus tahu harga spesifiknya. Ada dua komponen, harga bid dan harga offer. Nah, arti bid dan offer tergantung konteks kalimat. Nah, sebagai berikut. Bid yaitu penawaran beli, minat beli, antri beli. Nah, kalau offer penawaran jual, minat jual, dan antri jual. Setelah kita mengetahui ya apa itu harga bid dan offer. Nah, di sini ada contohnya ya, tampilan harga bid dan offer. Ini dipisahkan menjadi dua kolom. Biasanya kolom kiri adalah harga bid dan kolom kanan adalah harga offer ya tadi, seperti di video. Nah, dari tampilan tersebut Anda bisa melihat bahwa harga penawaran beli tertinggi, kata bid dan offer menjadi kata kerja yang berartikan antrikan beli dan antrikan jual. Intinya, kalau Anda bertanya bid atau offer saham saat ini, berasumsi Anda menanyakan harga minat beli tertinggi dan harga minat jual terendah saat ini. Atau setelah Anda mendapatkan informasi itu, Anda bisa antri beli di harga minat lebih tertinggi maupun lebih rendah. Dan Anda bisa antri jual di harga minat jual terendah ataupun lebih tinggi. Kata bid dan offer dari bahasa Inggris ya, ini kerap dipakai pemain saham Indonesia sebagai istilah umum bermain saham karena belum adanya padanan kata bahasa Indonesia yang sama singkatnya dan sama padatnya. Dan selanjutnya ada istilah lot ya. Apa itu lot? Lot merupakan satuan resmi yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI dalam transaksi jual beli saham. Mungkin masih ada yang bertanya satu lot itu berapa lembar saham ya. Tadi udah dijelaskan mengacu pada aturan BI, satu lot setara dengan 100 lembar saham. Ketika hendak bertransaksi saham, seorang investor wajib hukumnya untuk membeli atau menjual minimal satu lot saham. Sebelumnya, dalam dunia penanaman modal Indonesia, satu lot saham sama dengan 500 lembar saham, untuk informasi ya. Namun pada 6 Januari 2014, BI mengeluarkan aturan baru yang menetapkan satu lot saham sama dengan 100 lembar saham. Ternyata banyak info tentang lot ya. Cukup sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat memenuhi syarat tugas pertemuan keempat dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.